Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi, sehat, berkah, bahagia, berkelimpahan untuk saudaraku semua dimanapun berada, terkhusus ya yang sudah subscribe channel Kidiwantoro. Saudaraku, seperti biasa kita sharing-sharing, berbagi tentang ilmu kehidupan, ya, ilmu spiritual, motivasi, dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini saya akan coba sharing, ya, bisa jadi ini yang membuat hidup kita terasa sial atau menjadi sial. Teman-teman, saudaraku semua pernah nggak sih ngerasakan mau usaha gagal, bekerja nggak awet, nggak lama, ngumpulin uang ada aja habis, sehingga teman-teman, saudaraku semua merasa kok saya hidupnya kayak sial terus ya, nggak pernah hoki ya. Nah, bisa jadi ya, kemungkinan ini salah satu penyebab yang membuat kehidupan kita menjadi sial. Apa? Hutang energi. Nah, tanpa sadar kita mempunyai hutang energi, sehingga yang itu bisa membuat kehidupan kita menjadi sial. Kenapa hutang energi bisa membuat hidup kita menjadi sial? Gini, saudaraku, hukum alam ya atau semesta ini mempunyai keseimbangan yang luar biasa. Dia bisa menyeimbangkan secara otomatis tanpa kita sadari, tanpa kita mau, ya mau nggak mau, itu akan menyeimbangkan sendiri. Nah, semesta yang besar atau jagat ageng ini sama dengan semesta yang kecil yang ada di dalam diri kita, atau yang biasa kita sebut dengan jagat alit, ya. Nah, ketika semesta besar bisa menyeimbangkan dirinya, maka semesta kecil yang ada di dalam diri kita pun secara otomatis juga akan menyeimbangkan dirinya. Nah, maksudnya keseimbangan gini, tidak boleh ada energi negatif yang berlebih, juga tidak ada energi positif yang berlebih. Semuanya berlaku seimbang. Sehingga ketika kita melakukan energi negatif yang sangat berlebih, maka kita akan dipaksa untuk diseimbangkan. Belum paham maksudnya? Saya akan contohkan dengan contoh yang sederhana sekali. Misalnya gini, kita misalnya nonton konser ya, kita misalnya nonton konser ya, lalu misalnya harga tiket konser itu katakanlah 100.000 ya. Nah, kita ini mendapatkan tiket itu dengan cara yang tidak baik, bisa dengan cara menipu, bisa dengan cara misalnya bohongin temen, atau dengan cara gratisan. Nah, ini bahaya ini sekali, teman-teman. Sehingga kita harusnya mengeluarkan uang 100.000, tapi kita tidak mengeluarkan uang 100.000 karena kita mendapatkan tadi bisa curang, bisa menipu, bisa juga dengan gratisan, sehingga kita mendapatkan hasil yang sama dari yang membayar tiket 100.000. Kita sama-sama nonton misalnya. Nah, di sini kan ada ketidakseimbangan. Kita mendapatkan hasil dengan menonton tadi, kita mendapatkan sesuatu ya, tapi kita tidak mengeluarkan sesuatu. Artinya tidak ada keseimbangan. Harusnya kalau yang seimbang, yang seperti yang bayar tiket konser tadi, dia mengeluarkan sesuatu, lalu dia mendapat sesuatu yang sama. Nah, karena kita mendapatkan sesuatu tapi tidak mengeluarkan sesuatu, maka semesta akan melakukan keseimbangan paksa kepada diri kita. Sehingga misalnya di suatu saat ya, kita harusnya dapat order. Nah, ini untuk membayar hutang energi, semesta akan menggagalkan order kita. Itu bisa saja terjadi. Lalu contoh sederhana lagi, misalnya kita karyawan, pekerja.
itu gajinya sudah sesuai, ya gajinya sesuai, katakanlah gajinya itu 10 juta ya, setiap bulannya sudah sesuai, tapi kita sebagai karyawan yang digaji 10 juta itu tidak bekerja sesuai gajinya, males-malesan misalnya, banyak main game atau tidur ya, misalnya ini satu contoh seperti itu. Nah, seharusnya keseimbangan energi ya adalah kita mendapatkan energi 10 juta tadi katakanlah, lalu kita mengeluarkan tenaga kita, jeripaya kita, energi kita senilai yang sama 10 juta. Itu artinya terjadi keseimbangan energi. Nah, karena tidak ada keseimbangan energi, kita mendapatkan gaji buta 10 juta, kita males-malesan, kita banyak bolos kerjanya, kita banyak main game, sehingga kita pengennya dapat doang, tapi kita nggak mau mengeluarkan tenaga kita sama divalui seperti itu. Maka semesta akan memaksa diri kita untuk menyeimbangkan. Sebenarnya tujuannya baik, keseimbangan semesta ini untuk keberlangsungan energi kita, tapi kita memahaminya buruk dan kita banyak energi tidak seimbang ya, sehingga diseimbangkan paksa. Bisa jadi karena misalnya suatu saat nilai value beberapa bulan yang 10 juta tadi sudah ditotal, diakumulasi oleh semesta, ya, karena tidak seimbang, bisa jadi kita tahu-tahu diberhentikan kerja. Ya, wah saya sial diberhentikan kerja. Itu karena salah kita sendiri. Kita tidak energi kita tidak seimbang. Kita punya hutang energi. Nah, dan banyak contoh-contoh lain saudaraku dalam kehidupan masyarakat kita yang tanpa sengaja, mungkin tanpa kita sadari, kita punya banyak hutang energi sehingga kita akan merasa sial, hidup kita akan selalu sial karena kita harus membayar hutang energi tersebut. Dan hutang energi itu mau nggak mau pasti dipaksa bayar oleh semesta. Utang duit kita nggak mau kan, kita bisa ngilang ya. Ya manusia sakti itu yang punya hutang, ketika ditagih hilang. Itu manusia sakti. Tapi hutang energi tidak. Kalian mau hilang kemanapun, semesta akan memaksa agar kita semua membayar hutang energi supaya energi itu bisa terjadi penyeimbangan ya. Kalau hutang kita lunas, nah jadi kalau yang hidupnya merasa sial, anggap saja sedang membayar hutang energi. Ketika hutang itu lunas, kita melakukan misalnya taubat, introspeksi diri, kehidupan Anda akan menjadi lebih baik nantinya, jadi lebih hoki nantinya ya. Gitu ya saudaraku, pemahaman tentang hutang energi ini semoga bisa dipahami, menjadi wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.